Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, anak-anakku semua, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari sambil mempersiapkan diri menuju ke Kairo, Mesir. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa melalui Zoom untuk sama-sama mengikuti informasi seputar persiapan keberangkatan kita ke Kairo, Mesir untuk tahun 2025 ini. Dan untuk memulai pertemuan kita, mari sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan karunia rahmatnya pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayah bunda, anak-anakku semua, ada beberapa informasi yang sekiranya mungkin perlu kami sampaikan dan perlu Bapak Ibu ketahui. Juga memang kami undang juga beberapa para calon siswa dan siswi yang akan berangkat ke tanah air ke Kairo, Mesir maksud saya. Em, yang mana merupakan tahapan-tahapan yang sekiranya dilalui oleh eh, adik-adik semua untuk ke Kairo ya. Jadi yang pertama nanti insya Allah akan ada eh, waktu untuk bertanya kami sediakan bagi Bapak Ibu atau anak-anakku yang akan ingin bertanya. Yang pertama, Alhamdulillah saat ini proses karantina saat ini masih berlangsung dan sudah masuk ke sesi 2. Insya Allah akan masuk di bulan berikutnya di sesi 3 dan seterusnya. Posisi eh, karantina berada di Cipanas, Jawa Barat. Alhamdulillah kondisinya juga kondusif, segar di sana. Mungkin ada beberapa kali turun hujan. Kemudian yang kedua, kami ingin menginformasikan bahwa proses persiapan placement test, ya, placement test untuk mendapatkan eh, kelas bahasa itu kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan September. Di September untuk tanggalnya sebenarnya belum ada apa informasi dari Al-Azhar, tapi kemungkinan di kisaran tanggal 10 sampai tanggal 15 September. Oleh sebab itu, karena waktunya sudah juga semakin mendekati proses placement test, kemudian persiapan keberangkatan, maka bagi anak-anakku mulai dipersiapkan lebih matang, khususnya dalam persiapan bahasa ya, bahasa Arab, kemudian nahu sorof, kemudian eh, persiapan tahfiz Quran ya. Tahfiz Quran biasanya dari tahun ke tahun yang kami perhatikan itu yang dites hanya juz 30, sepertinya seperti itu. Ya, juz 30. Nah, akan tetapi perlu dilatih juga selain tahfiz dalam lisan akan juga perlu dilatih untuk tahfiz dalam tulisan. Jadi tulisan-tulisan yang kita hafal itu akan tes dengan tulisan ya. Insya Allah placement test itu akan dilaksanakan di Cipanas, Jawa Barat, di tempat kita. Nanti akan ada informasi lanjutan dan biasanya setiap tahunnya itu placement test dimulai pada jam-jam 10-an ya, jam 10 pagi sampai biasanya maghrib tuh ya, maghrib baru selesai. Jam 10, jam 11 itu waktu di Kairo sekitar jam 6. Ya, karena nanti tim pengujinya
itu dari Al-Azhar langsung, tim penguji dari Al-Azhar. Kalau untuk placement test seluruh Indonesia, sudah kami dapatkan juga jadwalnya. Ada nanti untuk gelombang satu di bulan Juli nanti tanggal 17, akan tetapi tidak untuk yang grup yang ini ya, karena kami juga menghandle beberapa titipan santri dari berbagai provinsi, dan itu akan dilaksanakan beberapa tahap em, di bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September. Akan tetapi khusus untuk santri Darul Arifin kita adakan di bulan September agar para siswa bisa lebih maksimal dalam proses pembekalan. Kemudian terkait dengan eh, persiapan pelaksanaan placement test itu, karena sejatinya kami sangat berharap agar anak-anak dapat mendapatkan nilai yang maksimal sehingga nanti pada saat masuk di kelas bahasa tidak terlalu lama ya. Maka kita insya Allah akan diadakan program pelatihan placement test. Program pelatihan placement test itu kita adakan di pekan terakhir di bulan Agustus ya. Mungkin satu pekan terakhir itu bagi teman-teman yang sudah dikarantina itu nanti bisa silakan mengikuti. Bagi yang belum masuk ke karantina, bagi yang ingin mengikuti ya placement test, persiapan placement test itu dipersilahkan. Paling tidak dalam satu pekan itu kita akan membahas lebih detail apa saja yang soal-soal yang biasa dibahas atau dikeluarkan pada saat placement test tadi. Karena ini sangat ternyata ya dari tahun ke tahun kami perhatikan sangat mendukung bagi kawan-kawan pada saat pelaksanaan placement test nanti. Kemudian yang berikutnya ada informasi mengenai jadwal orientasi ya. Kalau tahun lalu orientasi dan tahun-tahun sebelumnya biasanya orientasi siswa dan siswi baru diadakan di Kairo, Mesir. Namun saat ini kita akan adakan di Indonesia, yaitu di Cipanas. Itu kami sesuaikan dengan jadwal placement test tadi. Jadi karena memang nanti akan ada agenda Bapak Ibu untuk menghantarkan Ananda ke Cipanas. Nah, pada saat itu kita adakan masa orientasi ya, selama 2 hari mungkin, yang efektifnya hanya 1 hari. Kemudian dipersilahkan nanti ke pesantren. Kemudian kita akan adakan orientasi seputar kemesiran. Jadi segala hal yang berkaitan dengan informasi kemesiran nanti akan disampaikan pada masa orientasi tadi. Karena juga ada beberapa tim Darul Arifin yang ada di Kairo akan tiba di Indonesia, dan kita akan libatkan pada saat orientasi nanti di Cipanas, Jawa Barat. Jadi kemungkinan jadwal orientasinya ya sekitar 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan placement test. Jadi Bapak Ibu bagi yang tidak ikut karantina itu bisa hanya 1 kali gitu ya ke pesantren kemudian menjemputnya. Eh, untuk placement test itu sendiri nanti sebagai informasi awal akan dibutuhkan laptop ya, laptop. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan mempersiapkan laptopnya karena nanti placement test itu akan dilaksanakan secara online, baik itu dalam tulisan maupun dalam lisan. Dan dalam lisan nanti diperlukan headset yang ada mikrofonnya ya. Karena nanti ada dialog interaktif antara calon pelajar dengan tim penguji dari Al-Azhar langsung. Tim penguji dari Al-Azhar langsung. Nah, jadi eh, selain laptop, kemudian alat tulis tentunya, kemudian headset yang ada mikrofonnya, kemudian satu lagi dibutuhkan nanti kuota ya, kuota yang kuat, yang cukup kuat untuk Zoom tadi. Karena kalau menggunakan WiFi dari pesantren tentunya akan bertabrakan tuh. Kalau yang sudah-sudah tuh bertabrakan, yang ada malah eh, apa terputus koneksinya.
Oleh sebab itu sangat diperlukan masing-masing nanti anak-anak akan memegang handphone dan handphonenya itu harus diisi dengan pulsa masing-masing dengan kisaran kalau yang sudah-sudah sih sekitar hanya mencukupi lah sekitar 5 atau 6 giga ya untuk pelaksanaan Zoom. Tapi mungkin bisa dilebihkan karena proses pelaksanaannya itu dari siang sampai maghrib biasanya seperti itu. Kalau maghrib kan di Kairo sekitar jam-jam 2 atau jam 1 siang. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian masalah pemvisaan, alhamdulillah semua paspor sudah dalam proses menunggu COP ya, COP dari visa pelajar dari Kedutaan Mesir. Insya Allah dalam waktu nanti akan diinformasikan setelah visa itu terbit. Biasanya masing-masing wali siswa akan dikirimkan filenya bahwa visa ini sudah terbit dan silahkan dipersiapkan untuk persiapan pelaksanaan keberangkatannya. Namun demikian ada beberapa anak yang belum sampai saat ini belum menyerahkan paspor dan kelengkapan dokumen ya itu nanti mungkin bisa eh, segera dilengkapi karena kita tidak bisa memproses itu tanpa ada dokumen yang lengkap ya. Bagi yang sudah lengkap, insya Allah tinggal menunggu ya. Tinggal menunggu. Kalau nggak salah yang belum lengkap itu ada sekitar 6 atau 7 siswa gitu. Nah, kemudian tadi ada yang sempat bertanya apakah orang tua masih bisa mendaftar untuk mengikuti proses pendampingan ke Kairo. Jawabannya insya Allah masih bisa dan itu insya Allah masih sampai tanggal 20 ya untuk proses pengajuan visa untuk turisnya atau pendampingan Ananda ke Kairo Mesir bagi orang tua yang ingin mengikuti itu. Nah, kemudian mengenai proses keberangkatan, ya keberangkatan ke Mesir, insya Allah nanti akan ada pertemuan lanjutan, ya. Insya Allah kita akan ada satu kali pertemuan lagi untuk persiapan keberangkatan. Itu nanti di dalam pertemuan yang terakhir akan dibahas tentang apa saja yang diperlukan untuk dibawa ke Kairo, kemudian tanggal keberangkatannya tanggal berapa, kemudian jamnya berapa, kumpulnya di mana itu nanti akan disampaikan pada pertemuan terakhir. Nah, untuk jadwal keberangkatannya itu sendiri nanti akan diinformasikan setelah visa terbit. Jadi kalau udah Bapak Ibu pada saat awal pertama dulu mengisi formulir dengan keberangkatan bulan ini, bulan ini, bulan ini, akan tetapi fixnya akan ditentukan setelah proses visa itu selesai. Nanti akan dicek lagi masalah pembayarannya seperti apa yang sudah siap, karena biasanya setelah visa itu terbit langsung diproses tiketnya, diproses untuk akomodasinya di sana, gitu ya. Jadi nanti akan dilihat seperti itu. Uh, jadi memang dari awal kemarin juga dari tim di Jati Asih sudah menyampaikan ke Bapak Ibu apabila punya keleluasaan ingin melakukan pembayaran dan alhamdulillah sampai saat ini juga sudah banyak yang melunasi untuk proses keberangkatannya nanti begitu visa terbit langsung kita proses keberangkatannya tadi. Ya, jadi sekali lagi untuk jadwal keberangkatan insya Allah akan kita informasikan segera setelah visa itu terbit ya. Visa itu terbit karena visa itu pun tergantung dari kelengkapan dokumen kita. Kelengkapan dokumen. Kemudian lain-lain yang terkait dengan tiketnya, kesediaan tiket dan seterusnya. Yang pastinya setiap informasi-informasi terkini yang perlu Bapak Ibu dengar, ya Ananda dengar itu insya Allah akan disampaikan ya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Japri. Ya, ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan di asrama yang karantina sekaligus saya ingin sampaikan bahwa insya Allah tanggal 16 Juli nanti kita ada latihan atau pelatihan pemulasaran jenazah. Jadi anak-anak kita yang dikarantina akan dilatih bagaimana cara
memandikan, ya mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Karena materi ini eh, sudah mulai terlupakan ya dari materi-materi pelajaran-pelajaran atau pendidikan di bangku sekolah. Oleh sebab itu, paling tidak ada 1 kali pertemuan full, biasanya dari siang sampai malam, eh, kita adakan khusus untuk anak-anak yang berada di karantina. Bagi ayah bunda yang ingin ikut, ya karena ada beberapa kemarin orang tua yang Buya, saya mau ikut, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Silakan datang ke pesantren. Kemudian kita ada tim yang akan melatih itu ya dari awal sampai akhir sehingga masing-masing kita paham tentang bagaimana cara pemulasaran jenazah ya. Kemudian nanti untuk 2 kali Sabtu kita ada pelatihan memanah ya, seperti yang tadi ditayangkan dalam video awal tadi, ada latihan-latihan memanah untuk melatih konsentrasi masing-masing siswa juga ya, eh, agar tidak ada apa pengalaman baru lah bagi anak-anak khususnya yang belum pernah merasakan memanah. Tapi paling tidak nanti akan dilatih bagaimana caranya dengan pelatih-pelatih profesional yang ada nanti akan kita datangkan ke pesantren. Akan tetapi itu ada biaya tambahan. Kalau tidak salah sekitar 50.000 ya untuk 2 kali pertemuan. Nah, untuk sewanya dan sewa alat dan seterusnya. Diharapkan para santri nanti Banin Banat bisa mengikutinya karena nanti pada saat di Kairo kita tidak bisa ketemu tuh hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi eh, saya kira demikian. Mungkin sedikit saya ingin sampaikan gambaran tentang bagaimana sih eh, cara apa yang sekiranya ditemui bagi anak-anak kita semua pada saat pelaksanaan placement test ya. Nah, ini sudah muncul ya di sini ya. Pak Firman muncul ya di situ ya. Ini ada gambaran placement test ya. Sedikit mungkin gambaran sekilas tentang bagaimana placement test itu akan menentukan kelas bahasa masing-masing siswa dan siswi kita. Nah, ini placement test dalam bahasa Arab namanya tahdid al-mustawa al-lugawi. Placement test ini dilakukan atau dilaksanakan baik untuk anak-anak yang akan masuk ke Ma'had Al-Azhar ataupun juga mau melaksanakan untuk langsung ke universitas. Jadi eh, kelas bahasa ya. Setiap anak-anak yang masuk Ma'had atau masuk ke universitas harus masuki kelas bahasa beberapa level. Dan itu penempatan levelnya akan ditentukan dari nilai placement test itu sendiri. Dan placement test tadi akan dilaksanakan insya Allah di sekitaran September di Cipanas, Jawa Barat. Dari hasil, nah placement test ini ada yang online di Indonesia, ada yang offline di Kairo. Jadi kalau dulu ya tahun 2023, 2022, 2021 sampai mundur sebelumnya itu semua placement test dilakukan di Kairo, Mesir. Jadi kita hanya melakukan proses pemberkasan di Indonesia, kemudian setelah ready semua, mereka kami terbangkan ke Kairo. Di Kairo setelah proses pemberkasan lanjutan, maka mereka akan mengikuti placement test atau tahdid al-mustawa al-lugawi dan bentuknya offline, jadi hadap-hadapan langsung antara tim penguji dengan calon pelajar. Nah, tapi kita punya terobosan baru saat itu sejak tahun 2023 kalau tidak salah kami eh, mengajukan permohonan agar placement test juga bisa dilaksanakan di Indonesia. Agar apa? Agar memangkas durasi masa tunggu pada saat anak-anak baru datang di Kairo. Kemudian ketika anak-anak sudah terbang ke Kairo, pada saat sebelum terbang kelasnya tuh sudah bisa
terlihat gitu, dapat di kelas berapa, di level berapa ininya ya, kelas bahasanya. Nah, yang online ini di Indonesia nanti ada tahriri ya, tulisan, ada syafawi, ada lisan. Jadi tesnya ada yang lisan, ada yang tulisan. Kalau yang tulisan itu ada yang pilihan ganda, ada yang kiroah, ada yang macam-macam dah tuh. Kalau syafawi itu nanti dialog antara calon siswa dengan tim penguji dari Al-Azhar langsung. Nah, adapun yang offline juga sama. Nah, offline ini bagi siswa dan siswi yang sekiranya berhalangan ya, karena kalau tahun lalu itu ada anak-anak kita yang berhalangan hadir, ada yang dari luar kota pas ambil penerbangannya tuh pas hari haknya ternyata delay, akhirnya terlambat. Nah, itu eh, akan kita susulkan secara offline nanti setibanya di Kairo, Mesir. Gitu. Apakah bisa? Bisa. Akan tetapi memang eh, agak terbelakangnya waktunya ya, karena ketika anak-anak yang lain sudah mulai masuk ke sekolah, yang satu ini yang belum ikut placement test, dia harus menunggu placement test dulu gitu ya, sehingga masa masuk ke kelasnya nanti ya menunggu hasil dari placement test tadi yang dilakukan susulan di Kairo. Nah, ini bentuk-bentuk placement testnya, soal-soalnya yang tahriri ya, yang tulisan, mungkin insya Allah nanti akan dibahas pada saat persiapan ya, program persiapan mengikuti placement test di akhir Agustus. Insya Allah nanti ada Ustadz Jajat juga, ada Ustadz Abai juga, dan insya Allah saya pada pekan itu akan ikut terlibat di situ, karena sangat diharapkan anak-anak akan mendapatkan hasil yang maksimal insya Allah. Jadi ini ada tahririnya bentuknya istima ya. Istima itu artinya listening ya. Listening itu mendengar ya. Jadi nanti di aplikasi itu di laptop akan muncul kayak gambar play suara begitu ya. Kemudian diklik. Nah, kemudian jawabannya tinggal dipilih ya, A, B atau C. Seperti itu kira-kira. Nah, maka ini diperlukan untuk adanya mikrofon dan headset ya. Itu headset dan mikrofon dibawa sendiri. Kemudian ini yang tahriri al-qiraah ya, bacaan ya, bacaan jadi kayak cerita, kemudian bawahnya ada pertanyaan dan jawabannya. Ini pun pilihan ganda ya, pilihan ganda. Em, jadi ada misalnya di sini as-su'al al-awwal, ada min afdalil ibadat wa a'zamiha, apa nih? Ya wa azamiha allati biha yuqarribu al-abdu al-mu'min ila rabbih birrul walidain wal ihsan ilaihima fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Jadi salah satu ibadah yang terbesar yang mana dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu berbakti pada orang tua dan memperlakukan dengan baik keduanya, baik semasa hidupnya ataupun setelah matinya dan seterusnya. Kemudian itu ada nanti pertanyaan dan jawaban bisa eh, di dipilih gitu ya. Ini salah satu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban pada saat placement test tadi. Kemudian berikutnya yang tertulis juga ada namanya al-asalib wat tarokib ya. Mungkin ini anak-anak yang banin dan banat yang sedang berada di karantina juga mungkin bisa menyimak ini, dan insya Allah akan dibahas secara langsung oleh tim Darul Arifin yang ada di Cipanas ya. Ini al-asalib wa tarokib ini agak tinggi sedikit ya, karena lebih mendekati tentang balagoh ya. Bukan hanya nahu sorof tapi juga balagoh ya. Balagoh misalnya di contoh satu, at-tasbih wal kinayah min maudu'at ilmu apa. Jadi tasbih dan kinayat itu dari salah satu pembahasan ilmu apa. Apa al-bayan, al-ma'ani, al-badi. Ini kan masuk ke ilmu balagoh dan seterusnya. Insya Allah akan juga dibahas. Dan kemudian pada
berikutnya setelah selesai, biasanya teknis pelaksanaan placement test itu dikasih jangka waktu tuh untuk tulisan ya, tes tulis selesai, kemudian pada keluar semua dari ruangan, kemudian akan dipanggil satu persatu maju ya. Mungkin biasanya sekali maju 3 orang, masing-masing di depan laptop dan dengan headsetnya. Kemudian di situ ada tim penguji sama seperti itu berhadapan dengan melalui Zoom. Biasanya ditanya Assalamualaikum, kemudian ma ismuka kalau bahasa Arab yang baku ya, atau ismake, atau eh, ismakmin misalnya gitu ya. Terus kef halak misalnya gitu ya. Kemudian haladek ikhwah, ya apakah kamu punya saudara? Kemudian kam ikhwatak, saudara kamu ada berapa begitu ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan kam ikhwatik misalnya begitu. Kemudian antara komkam, jadi kamu nomor berapa gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat placement test sebenarnya tidak substansi tentang rukun iman, tentang fikih, tentang apa tidak, tapi tujuannya adalah tim penguji akan melihat eh, apa calon siswa ini paham atau enggak ya, paham atau enggak, kemudian bagaimana dia menjawabnya gitu ya. Kemudian contoh lain, anta asgor wal akbar, kamu dapat nomor berapa di keluarga kamu, kemudian kamu yang paling kecil atau yang paling besar misalnya. Nah, kemudian akan diajak ngobrol tuh tentang kam yauman fil usbu, misalnya berapa hari dalam sepekan misalnya. Itu yang ringan-ringan seperti ini. Ringan-ringan seperti ini. Kemudian ada yang uzkurha ya, misalnya sebutin tuh hari-harinya ya, yaumul ahad, yaumul isnin, yaumul sulus, ya yaumul sulasa, yaumul rubu, yaumul arbi'a dan seterusnya. Kemudian kam salawat fil yaum gitu. Ada berapa sholat fardu dalam sehari. Ini yang terkadang anak-anak salah mengartikan gitu ya. Kam sholawat dipikir ada berapa kali sholawat dalam sehari gitu ya. Ada yang menjawab katsir gitu, banyak sekali sholawatnya. Dia pikir mungkin sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu ya. Padahal kam sholawat artinya berapa sholat fardu dalam sehari. Ya, itu berarti hanya 5 ya, bukan katsir, bukan banyak, apalagi sholawat sampai 1.000 dalam sehari ya, itu salah nanti. Itu artinya akan listening dan pemahamannya akan dinilai. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ringan seperti ini itu yang akan disampaikan. Di samping juga nanti akan ada misalnya rukun iman ada berapa, yang ringan-ringan seperti itu. Kira-kira ya. Terus hal solaita gitu. Hal solaita, apakah kamu sudah sholat? Seperti itulah kira-kira ya. Kemudian, nah dari hasil placement test tadi, tahriri dan syafawi, ya tulisan dan lisan, ya, termasuk juga nanti ada pada saat lisan apa eh, apa namanya akan dites penghafalan Quran kita gitu. Ya, biasanya berapa juz kamu hafal Quran, kemudian disebutkan misalnya Iqra surat misalnya An-Naba misalnya begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Atau kadang kadang disebutkan satu ayat kemudian kita tinggal meneruskan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya audio, kemudian bentuknya insya, ya, tulisan. Tulisan itu misalnya bagaimana kamu, apa motivasi kamu ke Mesir, misalnya. Itu nanti kita kasih satu selebaran, ya, yang dikirimkan dari Al-Azhar, kemudian diisi, kemudian nanti kita scan ke Kairo, nanti menjadi hasil hasil akan ditampakkan di situ. Nah, hasil dari placement test akan mendapatkan kelas bahasa. Ya, kelas bahasa ini seperti yang mungkin sering saya sampaikan, ada 6 kelas bahasa, 6 level kelas bahasa. Ya, ada 6 mustawa apa namanya kelas bahasa. Ya, yang pertama adalah mubtadi awal, kemudian mubtadi tsani, mutawasid awal, mutawasid tsani, dan mutaqaddim awal, dan yang terakhir adalah mutaqaddim tsani.
Nah, mubtadi awal ini semua tiap level kita akan belajar di Kairo nanti 1 bulan setengah ya. Kelasnya dari Al Azhar juga ya, dan itu tidak berbayar. Jadi mubtadi awal 1 bulan setengah, kemudian biasanya 2 pekan ujian ujian mid ya mid level, kemudian setelah 2 pekan 2 pekan lagi bukan 10 hari ya 20 hari. Ya 20 hari ujian, 20 hari ujian. Pas ujian kedua baru kenaikan level. Kemudian kalau naik, naik Muqtadi Tsani. Nah, dari hasil placement test itu akan menentukan kalian ya anak-anakku, apakah kalian akan masuk di level mutawasid awal, kemudian mutawasid tsani, atau dapat langsung mutakodim tsani, atau jangan-jangan turun ke Muqtadi awal gitu ya. Nah, ini tergantung dari kemampuan bahasa Arab kalian semua. Dan insya Allah di karantina sudah diajarkan nih buku-bukunya, karena buku-buku itulah yang menjadi sumber pengambilan soal-soal yang akan muncul di kelas di placement test nanti di tahdid mustawa al-lughawi gitu. Nah, khusus untuk anak-anakku Maksudnya yang aku jangan. Oh ibu jangan. anak-anakku yang akan masuk ke Recording universitas, stopped. kalian harus Recording in eh, progress. kalian harus mendapatkan ya, mendapatkan di mutakodim awal atau mutakodim sani. Ini khusus buat anak-anak yang akan masuk ke universitas. Ya karena kami lihat ada beberapa anak yang lanjut ke langsung ke universitas, maka kalian harus ya ini perlu diingat, harus dapat di mutakodim awal dan mutakodim sani atau mutakodim sani. Bagi kalian yang kalau yang ma'had bebas ya, dapat mana pun bebas ya, mutakodim sani lebih bagus lagi karena bisa langsung ikut akselerasi nanti. Nah, bagi kalian yang masuk Universitas Al-Azhar, kemudian dapatnya tidak di bawahnya, ya bisa di Muqtadi Sani atau Muqtadi Awal atau Mutawasid Awal, maka kalian harus ikut daurah kembali, ya baik di Indonesia ataupun di Kairo nanti. Ya memang kebanyakan di Kairo. Tapi itu berbayar nanti, ya berbayar. Pembayarannya nanti langsung ke Al Azhar, ke bank di Al Azhar. Tapi kalau kalian sudah masuk dapat level di mutakodim awal minimal ya atau mutakodim sani, maka kalian bisa ikut langsung program muadalah ijazah atau penyetaraan ijazah gitu. Jadi tidak perlu ikut daurah bahasa lagi. Begitu kira-kira ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik bagi kalian yang ingin masuk ke ma'had ataupun yang masuk ke universitas tetap akan mengikuti placement test dengan materi-materi yang sebenarnya bisa kalian sudah pelajari di buku-buku yang telah kami cetak dan telah kalian pelajari baik itu eh, dikirim ke rumah masing-masing ataupun yang sudah dipelajari di tempat karantina. Ya, jadi itu adalah gambaran singkat tentang bagaimana placement test, teknis teknis placement test itu dan hasilnya seperti apa. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan ya dari sekarang, kalian yang sudah punya niatan ke Mesir dipersiapkan betul-betul ya, dipersiapkan betul-betul dan bagi ayah bunda silakan didoakan lebih gencar lagi agar semuanya berjalan dengan lancar, baik itu pemberkasannya, pelaksanaan placement testnya, sampai proses keberangkatannya, kesiapan dan kekuatan anandanya untuk terbang ke Kairo, semangat dan tetap istiqomah di sana, eh, berada di Al-Azhar dengan kesungguhan belajar ya. Saya kira demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Bagi ayah bunda atau anak-anak yang ingin bertanya, persilahkan ya. Kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit untuk dibuka tanya jawab. Silakan Pak atau Ibu. Selamat. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin Ustaz untuk anak-anak yang ke Al Azhar Kairo yang di universitas yang barangkali tidak mendapatkan mutakodim awal minimal
itu ikut daurahnya itu berapa berapa bulan ya daurahnya? Terus biayanya berapa itu? Ya, Terima kasih. ya. Sama Pak, pelaksanaan daurahnya itu per levelnya tuh 1,5 bulan. Ya, Oke. 1,5 bulan misalnya Ananda dapatnya di mutawasid awal misalnya, maka Ananda harus mengikuti mutawasid awal 1,5 bulan, kemudian mutawasid sani 1,5 bulan, begitu ikut mutakodim naik kelas mutakodim, maka baru bisa diproses untuk penyetaraan ijazahnya. Untuk biayanya, eh, yang saya terakhir dengar kemarin dari pihak Markas Takwir itu sekitar kalau didolarkan sekitar 75 dolar Pak. 75 dolar itu sekitar berapa? 1 juta sekian lah ya. Itu nanti ada itunya, ada kwitansi khitab apa ya? eh, perintah bayar dari Al Azhar. Nanti Ananda akan bayar sendiri ke bank, ke rekening Al Azhar. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi silahkan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kalau itu tentang laptop, di HP diganti sama sukses. Maaf, suaranya agak agak itu Bu, samar tidak terdengar. Bisa di Sebentar. Ini sih, udah. Halo, Ya, Assalamualaikum. ya, silakan. Tentang laptop, bisa Oh iya. diganti dengan tab nggak? Ya, kalau yang sudah-sudah laptop tidak bisa digantikan Bu dengan tab dengan handphone. Jadi Tab. ada yang sudah-sudah yang tahun-tahun kemarin itu bagi siswa atau siswi yang berhalangan untuk membawa laptop ya, itu ada kalau tidak salah jasa sewa tuh. Dan itu dikoordinir. Jadi tidak perlu bawa. Cuma saya kurang paham jasa sewa itu udah termasuk headset belum, Pak Adil? Belum ya? Belum termasuk headset. Mungkin nanti bisa bawa aja headsetnya. Kemudian laptopnya tuh nanti akan dikoordinir berapa orang karena di daerah sini, daerah Bekasi, Jakarta tuh bisa kita sewa laptop ya dalam sekian banyak anak. Kemudian nanti ditunggukan oleh pemiliknya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Gitu. Nanti instalasi settingannya juga akan dibantu di sana di tempat placement test. Tapi maksud saya tab yang Windows, tab Windows. Iya, tab placement test bukan? Iya. Iya, placement test sangat tidak dianjurkan dengan tab karena yang sudah-sudah banyak koneksinya nggak bagus ya, ada nggak masuk ya aplikasinya juga, gitu ya. Makanya untuk Sama-sama. untuk laptopnya kapan ya diserahin ke anaknya? Pada saat placement test saja, Bu. Nanti akan diinformasikan kapan jadwal placement testnya, baik di biasanya di grup nanti akan dijadwalkan, diinformasikan oh jadwal placement test misalnya tanggal sekian ya, ya itu nanti mungkin sehari sebelumnya bisa diserahkan. Terima kasih, Abi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, Ramadan. Oh, Pak Ramadan, Masya Allah. Ini kakaknya sudah di sana, adiknya nyusul nih. Iya, Ustaz. Ada mau nanya nih masalah Oke. yang tadi di Cipanas ya, Ustaz. Apanya nanti Oke. placement Ya, di betul. di pesantren ya. Betul. Anu, itu nanti digabung dengan orientasi ya, Ustaz. Iya, betul Pak Kalau sekali. nggak salah tadi. Betul, Berarti kita betul. berapa hari jadinya, Ustaz? Karena Mungkin berhubungan kerjaan nanti kan pas ngantar anak ya, efektifnya 2 hari, Pak. 2 hari ya. Itu Ya, berarti efektifnya dua berarti hari. 3 hari lah sama kami Ya, sama tiga datang. hari dengan datang ya. Datang ya. Ah, ah. Di 3 hari. Terus tadi ada kata Ustadz ada program pelatihan placement test di akhir Agustus. Gimana Betul, tuh buat buat kami yang nggak ikut tuh Ustadz yang jauh gini? Karena maksudnya nanti datang pas placement test aja sama orientasi kan. Kalau bolak-balik kan biaya lagi Ustadz kan ongkos kami. baik. Kita coba akan koordinasi dengan tim pengajar, apakah bisa nanti Yang online kan? alternatif yang online betul. Ya. Ya, kalau Ah, tahun lalu sih kalau nggak salah ada tuh yang
Kalau bagi wali siswa yang domisilinya memang di luar, ya, karena di luar. ya Pak Ramadan tinggal di mana lupa saya. Di Bagan Sepapi di Riau, Ustaz. Di Sama tuh sama Riau. Pak Khairunisa tuh, sama Oh dekat. iya, oh iya betul. Ya, Jadi Khairunisa. yang dari jauh, insya Nah, Allah akan ada kemudahan kita coba adakan pelatihan placement test yang nah, offline gitu ya. biar Ananda pernah ikut juga kan nanti kan. Ya, betul betul. Boleh boleh insya Allah. Boleh. Kalau bisa tuh nanti tadi ya. Bisa bisa insya Allah Pak. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oh iya itu aja Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ya Bisa sama-sama. berapa lama lagi tak kira-kira? Kemungkinan sih kalau kalau visa itu biasanya diterbitkan mendekati keberangkatan Pak. Biasanya Hmm. seperti itu. Ya kalau perkiraan perkiraan kami sih Agustus ya. Agustus akan seperti itu. Kalau ini nanti kan kira-kira nggak jadi September mungkin kan. Oktober kira-kira berangkat dengan Anda nanti kan. Ya kemungkinan begitu. Kemungkinan. Kemungkinan begitu ya. Nanti akan informasi Kalau fixnya. Kalau perkiraannya visa itu. September plus mentes kan mungkin Oktober lah baru berangkat Ustaz ya. Ya ya bisa jadi. Nah, Zara dulu kan September gitu kan. Betul betul. Insya Allah. Yang jelas itu tidak akan lebih dari Oktober. Ustaz. Ya. Ya Oh Pak. iya. Ya, Oh, iya, Ustaz. terima kasih Makasih banyak. banyak. Ya, ada lagi yang mau Oh. ditanyakan atau sampaikan? Ada Ustadz? Boleh, silakan Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dengan Ridwan, Ustadz. Ridwan, ya, monggo Pak. Ya, mau tanya Ustadz kan sekarang Ananda lagi di Cipanas ya, lagi karantina Juli. Baik, baik. Jadi saya mau bertanya kan tadi placement testnya itu sekitar Agustus akhir. Eh, Bagaimana kita tahu, Ustadz, kita kan inginnya mungkin anak-anak pada saat placement test itu sudah benar-benar siap gitu ya. Mm. Siap. Bagaimana kita tahu bahwa mereka sudah siap? Karena kan apakah nanti akan harus ikut karantina lagi biar tetap siap di bulan Agustus? Atau gimana Ustadz bagusnya, baiknya? Kalau kita sih biarin anaknya nggak usah di rumah aja, Tat. Kalau di rumah nanti dia lupa. Iya, Ikut itu kalau Agustus harus ikut juga. Nah, apakah di Agustus pada saat mereka ikut juga itu akan mempelajari pelajaran sama di bulan Juli, Tat? Nah, Ah, itu pertanyaannya. Terima kasih, Tat. ya. Sebenarnya kalau teknisnya nanti akan dilaksanakan langsung oleh tim di Cipanas ya. Tapi biasanya pembelajarannya itu yang belum dipelajari akan dipelajari. Kemudian bagi yang sudah dipelajari biasanya ada dilakukan pendalaman, Pak. Karena waktu yang sangat singkat itu akan eh, eh, terasa berat kalau memang betul-betul di press betul-betul mereka dibuat paham betul-betul. Jadi mungkin butuh pengulangan-pengulangan dan itu pendalaman-pendalaman. Nah, kapan anak-anak kita siap itu biasanya akan terlihat setelah contoh-contoh soal itu akan disampaikan ke anak-anak ya pada saat pelaksanaan persiapan placement test tadi di akhir Agustus insya Allah. Di situ nanti akan terukur tuh anak-anak tuh bisa bisa menjawab berapa persen dari situ karena prosentase itu akan menentukan kelas di dalam kelas bahasa nanti. Begitu, Pak. Kalau Iya, misalnya punya keleluasaan dana, kemudian ya anak-anak memang akan lebih baik tetap di karantina sampai nanti proses placement testnya selesai. Kemudian kalau ingin pulang dulu, kangen-kangenan dulu, karena nanti akan cukup lama pisah dengan Ananda ya. Jadi mungkin gitu. Tapi iya. karena memang sekarang ini waktunya sangat terbatas untuk persiapan placement test dan juga itu nanti akan menentukan lama atau sebentarnya anak-anak berada di kelas bahasa. Dilihat dari nilai-nilai placement test tadi. Begitu. Oke. Baik, baik. Baik, paham. Terima Kira-kira kasih, gitu, Pak. Ustaz. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Cukup ya kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti eh, setelah ini jika ada Mohon informasi-informasi maaf Ustaz, nanya ya dikit apa soal persementes yang kata Ustaz tadi alat tulis.
Baik. Ini Pak Ustaz, kayak kayak ujian kan ada pensil 2B kalau orang-orang yang ujian sekolah 4 kayak gitu nggak? Nanti takutnya ada yang ketinggalan kan? Kalau Pulpen aja alatnya gitu. itu pulpen warna biru ini. Pulpen Pulpen warna biru. biru betul Pak. Heeh. Kayak 2B nggak ada. Kan nggak ada, kalau ujian di sekolah ada pakai gitu tuh. Tidak ada Pak. Pulpen warna biru yang warna hitam tidak diperlukan, warna hitam. Oh iya, iya. Pulpen warna biru. Takut salah nanti kan pas tes. Nanti insya Allah akan ada arahan lebih spesifik lagi sebelum itu, sebelum Oh, pelaksanaannya. baik Ustaz. Ya, apa saja yang perlu dibawa. Kemudian juga bagi laki-laki, nanti akan hitam putih ya atasnya. Biasa ada seragam tuh hitam Ya. putih. Nah, Kemudian nanti di ruangan itu akan ada CCTV yang langsung dipantau oleh tim tim penguji dari Al-Azhar begitu. kasih Saya Ustaz. kira cukup semua atau ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, terima kasih banyak anak-anakku yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, menguatkan niat kita, menguatkan fisik dan kemampuan kita untuk terus melangkah, untuk mempersiapkan diri menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan Allah ringankan langkah kita, proses pemberkasannya juga ya tidak ada kendala dan kondisinya juga aman semua, tidak ada masalah sehingga anak-anak bisa berangkat dengan lancar, tepat waktu, kemudian orang tua juga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki sehingga bisa mensupport anandanya, buah hatinya untuk menggapai masa depan yang lebih baik insya Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa ikhtitam majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.